Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Febransyah dengan 3 digit NIM terakhir 112, yang dimana saya akan mempresentasikan esai saya dalam bentuk PowerPoint untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, masuk pada latar belakang. Korupsi di Indonesia ini telah menjadi persoalan struktural gitu yang menembus hampir seluruh dimensi pemerintahan dan kehidupan sosial gitu. Meskipun berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian yang telah dibentuk dan direformasi berkali-kali, namun nyatanya realitasnya menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi seringkali tidak berkelanjutan. Terus juga fenomena ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia kerap bersifat reaktif, simbolik, dan bergantung pada momentum politik tertentu gitu. Ketika kepemimpinan berubah, semangat reformasi anti korupsi pun sering meredup gitu. Baik masuk dalam rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Rumusan masalah yang pertama, mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan. Terus yang kedua, bagaimana seharusnya strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Nah, tinjauan pustakanya dari penelitian terdahulu dari Syed Hussein Alatas dalam Sociology of Corruption menjelaskan bahwa korupsi di Asia memiliki akar sosial-kultural yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari sistem kekuasaan tradisional yang berbasis patronase. Terus dari Bahar dan Jokanan yang menyebut bahwa korupsi di masa kolonial hingga reformasi menunjukkan pola yang berulang dari bentuk upeti tradisional, kolusi pejabat, hingga suap modern yang dilembagakan dalam birokrasi. Nah, masuk pada pembahasan sebelum kita ngomongin ke reformasi ya pada masa sekarang, kita pergi jauh dulu ke masa prakolonial yang dimana bentuk korupsi itu telah hadir dalam struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara gitu. Meskipun istilah korupsi belum dikenal secara formal, tapi praktiknya seperti penggelapan upeti, penyelewengan hasil pajak, merupakan indikasi awal gitu dari perilaku koruptif. Nah, ketika memasuki masa kolonial, praktik korupsi semakin melembaga dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda, sistem indirect rule yang dimana memberikan kekuasaan kepada pejabat pribumi untuk memungut pajak dan mengatur tenaga kerja lokal. Namun nyatanya pejabat-pejabat sering memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri gitu, melalui pemungutan pajak tambahan misalnya. Terus juga pada masa Orde Lama, Indonesia yang baru merdeka, yang dimana mewarisi sistem birokrasi kolonial yang tidak efisien dan syarat renta itu menunjukkan ketidakstabilan ekonomi dan lemahnya sistem pengawasan yang dimana menciptakan peluang korupsi di berbagai sektor seperti kasus-kasus penyalahgunaan dana ekspor impor dan praktik penggelapan oleh pejabat BUMN yang pada saat itu memperlihatkan lemahnya tata kelola fiskal dan akuntabilitas politik gitu. Nah, memasuki masa Orde Baru nih, korupsi tidak lagi bersifat sporadis gitu, melainkan terstruktur dan sistemik gitu. Pemerintahan Soeharto membangun sistem kekuasaan berbasis patronase, di mana loyalitas politik dibalas dengan akses ekonomi. Sementara itu, era reformasi sampai sekarang nih ditandai dengan semangat membangun pemerintah yang bersih melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), eee, terus juga yang pada awalnya KPK ini bagus ya, mampu membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Namun setelah revisi UU KPK tahun 2019, kewenangan lembaga ini justru dilemahkan dengan menempatkannya di bawah kontrol eksekutif. Nah, masuk dalam jenis dan pola korupsi di Indonesia, kalau jenis korupsi di Indonesia sendiri menurut Alatas tuh ada 7 ya, yang di mana yang pertama tuh ada korupsi transaksional, yang di mana korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan material, terus juga kedua korupsi nepotisme, terus juga adanya korupsi defensif, terus adanya korupsi otogenik, yaitu korupsi yang muncul dari inisiatif individu untuk memperkaya diri tanpa tekanan dari luar. Terus yang kelima ada korupsi suportif,
Terus juga ada yang keenam tuh ada korupsi investif, terus juga yang ketujuh terakhir ada, korupsi autogenik gitu. Terus juga ada polanya nih, yang di mana, bisa dibagi dalam tiga karakter utama, yaitu pola struktural yang di mana, muncul karena kelemahan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Terus kalau pola kultural terkait dengan nilai-nilai sosial yang mentoleransilah, praktik korupsi kecil gitu. Budaya terima kasih atau pemberian hadiah kepada pejabat gitu yang seringkali dianggap hal wajar padahal itu ya tidak diperbolehkan. Terus juga, pada pola politik gitu muncul, dari sistem demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi gitu. Yang di mana proses, misalnya pemilihan kepala daerah gitu, dia kan membutuhkan sponsor yang di mana, ketika dia terpilih, dia harus mengembalikan modal melalui kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu gitu. Nah, lanjut pada analisis penyebab dan kegagalan lembaga anti korupsi. Sebenarnya kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia itu dapat dijelaskan melalui, teorinya dari teori prinsipal again dari Klitgard nih, yang menyoroti hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dan, pejabat publik sebagai agen. Yang di mana ada agen gitu dalam, teori ini korupsi itu terjadi ketika agen ini memiliki kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang atau kelompok yang di mana itu adalah bentuk dari monopoli, ditambah adanya kekuasaan pejabat untuk mengambil mengambil keputusan tanpa pengawasan yang ketat gitu. Tetapi akuntabilitas rendah atau bahkan tidak ada akuntabilitas itu. Yang di mana Clearguard ini merumuskan model ini sebagai corruption sama dengan monopoli tambah, discretion dikurangi accountability gitu. Terus juga, da selain faktor teoritis, kegagalan lembaga anti korupsi di Indonesia juga, disebabkan oleh lemahnya koordinasi kelembagaan itu sendirilah dan juga, intervensi politik gitu. Terus juga, kita lanjut ke dalam perspektif multi di di dimensi multidimensional gitu. Kalau dari sisi politik, korupsi, tumbuh subur gitu karena sistem politik ini, masih berbasis patronase. Kalau dari ekonomi, struktur ekonomi ini, di Indonesia masih didominasi oleh praktik rente yang di mana akses terhadap sumber daya ekonomi bergantung pada kedekatan dengan pusat kekuasaan. Terus juga kalau dari sosial budayanya nih, dari pendidikan atau budayanya nih. Budaya ini, paten pat paternalistik lah istilahnya dan toleransi terhadap korupsi kecil yang sudah saya jelaskan tadi juga gitu. Seperti pungli ataupun gratifikasi yang kecil ataupun pemberian hadiah kepada pejabat yang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat gitu. Baik, masuk ke rekomendasi strategis yang pertama penguatan sistem integritas nasional yang di mana, eee, me menyatukan gitu upaya politik, hukum, birokrasi dan masyarakat sipil tentunya dalam satu ekosistem, integritas. Terus juga yang kedua reformasi politik dan birokrasi yang di mana pembenahan harus dimulai dari reformasi pendanaan partai politik dan transparansi dana kampanye. Terus juga birokrasi, transparansi dalam proses pelayanan publik tentunya. Terus yang ketiga, revitalisasi lembaga anti korupsi. Nah, penguatan independensi aparat penegak hukum harusnya menjadi mutlak gitu. Terus juga yang keempat, adanya pendidikan dan budaya integritas yang di mana pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan dalam kurikulum, pendidikan dasar gitu, hingga perguruan tinggi, yang di mana berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Lalu, masuk pada kesimpulan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan karena terjebak dalam siklus politik yang memprioritaskan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan keadilan publik, yang di mana sejarah panjang korupsi menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya akibat lemahnya hukum, tetapi juga hasil dari struktur sosial, budaya, dan politik yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial harus menekankan pada pembentukan sistem integritas nasional yang melibatkan seluruh dimensi pemerintahan dan masyarakat. Sekian, terima kasih.